Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang ke-14 ya. Pelajaran 14, kata penunjuk holos. Sebenarnya di situ ada H ya. Ada H. Kata penunjuk holos. Nah, di dalam bahasa Yunani maupun bahasa Indonesia, hutos artinya ini dan ekeinos artinya itu boleh berfungsi baik sebagai kata ganti maupun sebagai kata sifat. Oke. Jadi bisa berfungsi sebagai kata ganti maupun sebagai kata sifat. Misalnya dalam kalimat satu, kata ini, kata hutos tadi, ini atau itu berfungsi sebagai kata ganti. Ya. Sedangkan dalam kalimat dua, kata ini berfungsi sebagai kata sifat. Contoh, ini berwarna merah. Ya, kalau saya buat masker saya ini berwarna hijau. Oke, berarti ini menggantikan masker. Masker berwarna hijau. Ini berwarna hijau. Berarti ini di situ menggantikan kata masker. Itu namanya sebagai kata ganti. Ya. Itu laki-laki misalnya. Kan gitu. Kata itu sudah menggantikan siapa? Misalnya David adalah laki-laki. Itu adalah laki-laki. Nah, jadi itu sebagai kata ganti. Kemudian sebagai kata sifat ada di dalam kalimat yang kedua, Nabi ini bernubuat. Nah, di situ dia menjadi kata sifat. Oke. Nah, itulah fungsi daripada hutos dan ekeinos. Ya, ekeinos. Oke, mari kita lihat saja langsung paradigmanya. Kalau saudara ada buku, saudara bisa lihat juga di halaman 39. Ya. Nah, akhiran-akhiran dari ekeinos ya, kata ganti holos tadi. Ekeinos ya. Saudara perhatikan ya, karena dia bisa sebagai kata sifat, maka secara otomatis satu kata itu bisa untuk semua genus ya. Bisa untuk maskulin, bisa untuk feminim, bisa untuk neuter karena dia bisa jadi kata sifat. Oke. Nah, perhatikan di sini untuk maskulin dia akan mengikuti akhiran-akhiran dari maskulin, akhiran os. Os, on, u, o, oi, oi, bukan ada oi-nya dua, oi, us, on, ois. Nah, ada hal yang harus kita ingat di sini bahwa dalam kata penunjuk ini, ya, itu tidak ada bentuk vokatif, ya, tidak ada bentuk vokatif. Ya, baik di dalam tunggal maupun di dalam jamak. Jadi lebih gampangnya kalau saudara hafal kata sandang tertentu, maka ini semua pasti saudara sudah hafal. Kata sandang tertentu dari maskulin, o ton tu to, oitus ton tois, kan gitu. Kalau dari feminin, tentes te, aitas ton tais. Kalau misalnya dari neuter,
to, tu, to, ta, ton, tois. Ya. Jadi kalau kita sudah hafal kata sandang tertentu, maka kata penunjuk ini ekeinos, ekeine maupun ekeino itu kita sudah hafal juga. Oke. Ya, ini untuk kata penunjuk ekeinos artinya itu atau itulah. Ya, ada apa, Dian? Ferry di ruang tunggu, Pak. Di ruang tunggu. Ya. Dari tadi dia di ruang tunggu. Soalnya dari tadi dia dimasukin nggak masuk dia. Di bandara. Ya. Oke. Dia harus ganti SIM card itu, harus ganti provider, harus ganti, mungkin ganti handphone juga kali. Ya. Padahal dia di Kota Medan kan. Oke. Ya, kita lanjutkan saja ya. Nanti kalau dia masih menunggu, ya biarkanlah dia bersabar menunggu ya. Oke, untuk neuter o, u, o, a, om, ois. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi semua paradigma atau akhiran dari ekeinos ini itu sama dengan akhiran-akhiran dalam bentuk kata bendanya masing-masing ya. Jadi maskulin os on uo, ai oi us on ois. Tapi bedanya tidak ada bentuk vokatif. Oke, tidak ada bentuk vokatif. Ya. Jadi ens ai as on ais o uo a on ois. Ya. Artinya semua adalah itu, ya. Jadi semua arti dari baik yang maskulin, feminim, semuanya artinya adalah itu, ya. Itu. Oke, mengerti sampai sejauh ini? Ya. Kalau begitu kita lanjutkan, bentuk yang berikutnya adalah akhiran-akhiran ekeinos untuk maskulin. Ini sekarang bukan ekeinos ya, ini berarti harus saya ini dulu. Ini adalah hutos ya, belum diganti. Oke. Mas Ferry selalu ada di ruang tunggu. Sudah di-admit tapi nggak masuk-masuk. Oke, sekarang yang kedua adalah ya, akhiran-akhiran untuk hutos. Ya, itu juga ada hanya di sini. Hutos. Nah, bentuknya sama seperti yang tadi, saudara-saudara. Ya. Sama seperti yang tadi. Os, on, u, o, oi, tus, on, ois. Ya. Feminimnya juga begitu, en, s, I, as, on, ais. Neuter juga modelnya seperti itu, sama dengan kata bendanya.
on ois, ya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah perlunya saya katakan dari awal bahwa kita harus sudah menghafal dari awal baik bentuk maskulinnya, baik bentuk feminimnya, baik neuternya, dan juga kata sandang. Saya harap kata sandang itu saudara sudah pasti ya. Oton tuto itu tontois eten teste aitas tontais kemudian toto tuto tatata tontois. Jadi saudara sudah betul-betul pasti begitu. Sehingga ketemu kalimat ada kata sandang, langsung kata sandang sama dengan kata benda. Ada kata sandang sama dengan kata benda sama dengan kata sifat. Nah, ada kata sandang sama dengan kata penunjuk olos sama dengan kata benda sama dengan kata sifat. Ya, jadi nggak susah parsingnya kan? Susah parsingnya. Jadi sehingga ketika saudara lihat kalimat bahasa Yunani, saudara sudah ini bentuknya ini yang ini begini. Nah, jadi sudah jelas. Oke. Nah, akhiran hutos ini ya semuanya memiliki arti adalah ini atau inilah. Ya. Oke. Nah, jadi saudara akan parsing sama seperti misalnya kata penunjuk ya. Kemudian maskulin, nominatif, tunggal dari kata hutos. Kira-kira begitu parsingnya ya. Nah, yang kedua ini misalnya kata penunjuk ya yang genetif, kata penunjuk ya maskulin, genetif, tunggal dari kata hutos. Ya, kira-kira gitu. Oke? Nggak perlu kita buat semua kan? Nah, udah mengerti ya? Jelas? Yang di luar jelas? Ya, anggap saja sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas ya, saya ulangi dulu sedikit. Saudara perhatikan kalau misalnya kata penunjuk ini tidak disebutkan subjeknya, tidak ada subjek ya. Misalnya hutos di depan, terus habis itu nggak ada nominatif, nggak ada subjek duluan. Nah, maka secara otomatis kata penunjuk itu menjadi kata ganti. Ya, berarti kalau ditulis hutos berarti laki-laki itu. Kenapa laki-laki? Karena dia bentuknya maskulin. Jadi bisa diterjemahkan seperti itu. Jadi dia menjadi langsung jadi subjek karena bentuknya nominatif. Oke? Ya, jadi itu mungkin yang perlu saya ingatkan. Sekarang kita masuk di dalam latihan. Ya, nah, ini yang paling disukai kan? Latihan. Oke. Sekarang mari kita parsing hutoi ya. Oi anthropoi. Aveteneskon ente eremo. Oke. Ya, silakan diparsing. Ini apa tadi? KP, kata penunjuk maskulin, nominatif, tunggal. Lihat ini. Ya, jamak dari kata hutos. Ya.
Harus selalu buat kata dasarnya ya. Kemudian hoi antropoi. Maskulin, nominatif, jamak. Saudara perhatikan, ini kata penunjuk, saya sudah bilang, sama dengan kata sandangnya, sama dengan kata bendanya. Dan kalau ada kata sifat, pasti dia sama dengan kata sifatnya. Oke? Dari kata anthropos, ya kan? Anthropos. Nah, sekarang apetenoskon. Saudara perhatikan, itu apa? Hah? Imperfect, indikatif, aktif. Berarti ini bentuk lampau. Ya, dari kata dasar apa? Ini orang keberapa ini? Iya. 3 tunggal apa 3 jamak? Perhatikan, ini tidak mungkin tunggal. Kenapa? Karena subjeknya adalah jamak. Oke. Subjeknya jamak, maka kata kerjanya pasti jadi jamak. Jadi ini 3 jamak. N plus datif artinya di dalam atau pada. Oke. Eremo. Apa eremo? Ayo. Eremo. Ini datif, ya kan? Datif. Tapi dari kata apa dia? Perhatikan di sini ada T. Ini kata sandang apa? Feminim, datif, tunggal. Berarti eremo itu adalah feminim, datif, tunggal. Nah, sekarang eremo itu dari kata apa? Hah? Eremo. Saudara perhatikan itu dari kata apa eremo? Ayo. Padang pasir, Pak. Eremos. Hah? Padang pasir, Eremos. Eremos. Ya. Ada pasir. Halaman 14. Oke, sekarang diterjemahkan. Kita sudah parsing. Ayo, siapa yang mau terjemahkan? Ayo. Ayo, siapa? Subjeknya ada enggak? Ada. Mana subjeknya? Ini antropoi. Berarti antropoi itu apa? Manusia atau orang. Ya. Orang. Atau
manusia-manusia. Orang-orang inilah, ya, di situ ada kata penunjuk. Orang-orang inilah dulu sedang apa? Sedang meninggal, sedang mati. Orang-orang inilah dulu sedang meninggal. Di dalam padang pasir. Padang pasir. Oke. Ya. Jelas saudara lihat di sini penggunaan hutos atau hutoi dalam kalimat itu. Oke. Ya, berikutnya kita masuk dalam pelajaran latihan yang kedua. Ya, parsing yang kedua. Silakan, siapa yang mau parsing? Ekeina. Feminim. Yakin? Neuter. Neuter, kata penunjuk. Neuter. Nominatif apa akusatif? Nah, belum pasti. Kita harus lihat dulu kata berikutnya. Jadi bisa